ini parah nih. Mau nggak ketawa tapi lucu. Yang korupsi pejabat, yang disita asetnya rakyat. Bating, nyeksa iya mah. Yang kita tuntut undang-undang perampasan aset koruptor, yang disahkan malah undang-undang perampasan aset rakyat. Apes banget jadi rakyat. Peraturan baru buat rakyat, lagi-lagi buat rakyat. Lahan basah baru oknum polisi, resmi perubahan aturan tilang kendaraan terbaru mulai April 2025. Kini motor dan mobil langsung disita. Gila peraturan negara, gila. Selalu menekan rakyat. Yang diinginkan rakyat itu disita dan dimiskinkan para koruptor. Semua harta benda disita, malah rakyat yang kena sita-sitaan. Motor dan mobil langsung disita. Ini negara apa sih? Sumpah ini peraturan, sumpah. Pengennya rakyat koruptor yang disita semuanya dan dimiskinkan. Malah rakyat kecil yang motor dan mobil langsung disita. Gimana nih menurut kalian? Tinggalkan di kolom komentar ya. Yang diminta itu undang-undang perampasan aset koruptor. Yang disahin malah perampasan aset rakyat. Ini negara bangsat emang nih. Baca guys, kalau pajak kalian mati selama 2 tahun, kendaraan kalian udah bisa langsung disita. Giliran begini aja cepet banget disahinnya. Perampasan asetnya mana bos? Dari zaman jebot sampai sekarang belum disahin juga. Apa susahnya sih? Kita mau perampasan aset koruptor yang disahkan, bukan perampasan aset rakyat. Rakyat nggak bayar pajak, kendaraannya bisa langsung disita lah koruptor. Mencuri uang rakyat, pakai uang pajak, mencuri uang pajak dari kita, dari rakyat. Tapi kenapa nggak dimiskinkan, Pak? Please lah, Pak Prabowo, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi rakyat mana yang Anda wakilkan? Kita ya, hampir seluruh warga Indonesia setuju, Pak, kalau perampasan aset itu disahkan. Bahkan nih kita setuju hukuman mati bagi para koruptor. Jadi tolong ya Pak Prabowo, katanya Bapak pengen memberantas korupsi kan? Jadi dimulai dari perampasan aset dulu, Pak. Pemerintahan Pak Prabowo sama Pak Gibran sangat jos sekali, sangat mantap. Koruptor disikat, mencuri uang negara sikat, merugikan negara sikat, rakyat kecil wong cilik sikat juga. Tidak bayar pajak sikat Pak. Lupakan pendukungmu Pak, lupakan yang nyoblos, yang milih, lupakan Pak. Sikat, tetap nggak bayar pajak, tetap sikat Pak. Masukkan Pak, rampas hartanya Pak. Tetesan keringatnya rampas Pak. Ambil untuk negara Pak. Dari pendukungmu nih Pak. Ambil untuk negara. Gitu. 10 tahun era pemimpinan Jokowi, ekonomi sulit, mati-matian melunasi kendaraan supaya bisa lunas, supaya bisa punya kendaraan, dan belum bisa membayar pajak, belum bisa menghidupi surat. Sikat, rampas untuk negara Pak. Lupakan pendukung Pak, lupakan. Yang penting sudah jadi. Orang kecil tetap ditindas, koruptor diampuni. Kembalikan secara diam-diam apa yang kau curi dari negara. Ampuni Pak koruptor, nggak usah kasih hukuman perampasan aset. Rampas asetnya wong cilik Pak. Pak Prabowo, Pak Gibran, rampas asetnya orang kecil, rampas Pak. Ambil tetesan keringatnya orang kecil Pak. Nggak bisa bayar pajak karena ekonominya masih sulit. Rampas, ambil Pak. Rampas perampasan aset wong cilik. Sip Prabowo Gibran, sip. Ini namanya merampok masyarakat. DPR, Dewan Perampok Rakyat, yang diminta perampasan aset para koruptor, yang disahkan malah undang-undang perampasan aset rakyat. Bangsat. Kalian udah tahu kan perubahan peraturan tilang pada April tahun 2025 nanti, di mana pajak yang mati 2 tahun bisa disita oleh negara dan dihapuskan identitasnya. Harapannya agar masyarakat lebih taat dan disiplin dalam membayar pajak.
Belum tentu Pak, namun yang pasti ini menjadi lahan baru untuk petugas melakukan pungli. Dalam prakteknya rakyat akan ditakut-takuti dengan penyitaan kendaraannya, kemudian negosiasi dan tawar-menawar harga. Dan ujung-ujungnya rakyat lagi yang menderita. Kalau memang mau rakyat taat bayar pajak, nggak gini caranya, perbaiki regulasinya. Jangan kebanyakan persyaratan yang berulang dan bikin ribet. Belum lagi prosesnya yang menyita waktu, bikin orang urung kerja. Lebih baik di-online-kan saja, biar lebih fleksibel dan bisa dilakukan di mana saja. Turunin harga pajaknya, negara tetangga bisa tuh lebih murah dari kita. Katanya negara nggak boleh berbisnis sama rakyatnya. Dan yang terakhir, tolong disiplinkan petugasnya, jangan kebanyakan calo dan pungli. Semoga peraturan ini dipertimbangkan kembali agar masyarakat tidak resah dan ketakutan. Gimana menurut kalian kawan? Oh iya, sebelum nerapin peraturan ini ke masyarakat, coba cek dulu aparatnya. Udah bayar pajak belum? STNK mati 2 tahun, data dihapus, kendaraan disita. Buset. Enak banget ya. Gila-gila. Ini seadanya gue telat 2 tahun, terus gue diberhentiin. Terus dia bilang mau ambil motor gue, mau sita motor gue. Jujur, gue lebih baik gue bakar tuh motor di depan mereka itu gue bakar, atau enggak gue hancurin daripada diambil. Mau diapain coba nanti motor kita? Gak sudi sumpah. Ini sih namanya nyiksa banget sumpah. Telat 2 tahun motor diambil gitu aja. Wah parah. Kacau. Kita tuh apa ya, maksudnya masyarakat itu bukannya pada nggak mau bayar pajak, cuman takutnya kalau bayar pajak nanti dibeliin Rubicon ya. Ngeri. Akhirnya undang-undang perampasan aset resmi disahkan. Tapi undang-undang perampasan aset rakyat. Jadi nanti kendaraan yang 2 tahun pajaknya mati itu bakal disita sama negara. Giliran kayak begini aja cepet Pak, Bu. Giliran undang-undang perampasan aset buat para koruptor yang udah jelas-jelas bikin negara kita tuh hancur, itu kok nggak selesai-selesai. Emang bener-bener nih para perwakilan rakyat kita nih memang bener-bener kerjanya gercep gitu. Gercep kalau undang-undangnya menyusahkan rakyat. Aduh, aturan tilang yang baru mengada-ngada banget. Ini kenapa sih nih negara Konoha bukannya melegalkan perampasan aset para koruptor, malah melegalkan perampasan aset untuk rakyat. Harusnya jangan tekan dulu aturan, sosialisasiin dulu sampai ke pelosok-pelosok kalau perlu. Kasih tahu tuh semua masyarakat Indonesia, hey, kalau misalnya kendaraan kalian 2 tahun pajaknya nggak dibayar, nanti akan dikenakan denda ya. Kenakan denda aja Pak, jangan disita barangnya, kan bukan punya Bapak, itu punya rakyat, hartanya mereka ya. Heran juga kok aturan kayak gini sampai lolos sih. Giliran aturan perampasan aset buat para koruptor-koruptor nggak lolos-lolos dari dulu, heran gue. Aturan ke masyarakat aja cepet banget gitu kalau untuk urusan-urusan ngambil-ngambil hak orang. Negara Indonesia keren merampas harta rakyat. Wah keren beneran. Bukan harta koruptor biadab maling-maling uang rakyat. Tidak guys. Bayangin STNK lu mati 2 tahun, motor lu, mobil lu disita oleh polisi, oleh negara. Ini gua bangga sama polisi ini guys. Wes TOP deh polisi dalam hal merampas harta rakyat, tapi gak berani merampas harta aset koruptor, maling-maling uang rakyat. Hanya cuma menangkap aja santun, sopan. Tapi gak apa-apa, memang keren polisi itu melayani, mengayomi, melindungi rakyat-rakyat kecil seperti kita-kita ini guys. Hebat ya polisi ini, nyenengin beneran. Ayo daftar polisi, supaya polisi-polisi brengsek yang lama habis, tinggal polisi baru yang baik akhlaknya. Tapi yang gratis ya, nggak boleh nyogok. Halo guys, kali ini ngobrolin soal tilang, soal kendaraan. Jadi ada aturan baru nih, mulai April tahun 2025 ada aturan tilang kendaraan yang berubah. Jadi terjadi perubahan signifikan dalam aturan tilang kendaraan di Indonesia ini. Ada beberapa poin yang wajib kita perhatikan dari revisi ini. Yang pertama adalah soal penyitaan kendaraan. Jadi kendaraan bermotor, baik itu sepeda motor maupun mobil, ini dapat disita secara langsung oleh petugas jika pengendara tidak memiliki surat tanda nomor kendaraan atau STNK yang sah, atau jika STNK telah mati selama 2 tahun tanpa perpanjangan. Nah, bahkan data identitas dari kendaraan ini juga akan dihapus dalam proses ini.
Nah, lalu juga soal sistem tilang elektronik. Jadi aturan tilang ini akan berlanjut ya dengan penerapan sistem Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE ini yang memungkinkan pelanggaran lalu lintas terdeteksi secara otomatis dan pelanggar akan menerima surat tilang melalui pesan singkat setelah terdeteksi oleh sistem. Nah, lalu soal denda dan sanksi. Nah, pengendara yang tidak membayar pajak kendaraan tepat waktu ini akan dikenakan denda dan sanksi. Dan ini dapat bervariasi tergantung jenis pelanggaran serta wilayah, begitu katanya. Nah, selain itu, pemilik kendaraan yang melanggar aturan dapat menghadapi pemblokiran nomor polisi kendaraan hingga masalah diselesaikan. Nah, lalu ada lagi nih soal STNK. Jadi setiap pemilik kendaraan diwajibkan untuk memperbarui STNK setiap tahun. Nah, kegagalan untuk memperbarui dalam jangka waktu yang ditentukan dapat berakibat pada penyitaan kendaraan. Wow. Nah, perubahan ini bertujuan katanya untuk meningkatkan disiplin berkendara dan menekan angka pelanggaran lalu lintas di Indonesia. Ya gitu ya. Ya, selama ini kita berteriak-teriak, kita meminta perampasan aset koruptor. Tapi yang kita dapatkan adalah perampasan aset rakyat. Salam. Pengumuman penting, pengumuman bagus untuk seluruh rakyat Indonesia. Mulai April 2025 aturan tilang berubah. Kendaraan bisa langsung disita. Kapok kan? Kapok kalian. Jadi surat-surat kendaraan yang mati minimal 2 tahun akan langsung disita. Dan identitas kendaraannya akan dihapus. Kapok kau yang punya motor-motor, mobil-mobil mati. Makanya mulai sekarang ya diurusi, STNK-nya diperpanjang, pajaknya dibayar, BPKB-nya diperpanjang juga sebelum kau kena tilang. Terus kendaraanmu disita, nggak punya kendaraan, mau jalan kaki. Kasihan deh lo. Gimana menurut kalian para mulut netizen? Aturan Bapak Polisi ini, aturan pemerintah ini bagus kan? Bagus dong, menurut saya bagus, cemerlang, keren. Kerennya sendiri tapi. Ya, itulah teman-teman komentar dari para netizen. Entah benar atau tidak isu ini. Kalau sampai aturan ini berjalan, tentunya masyarakat tidak akan diam saja, teman-teman. Karena apa? Kalau sudah menyita itu sudah mengambil hak dari masyarakat. Masyarakat ini sudah kompak. Kan RUU perampasan aset. Jangan membuat aturan-aturan yang selalu menekan rakyat gitu loh. Rakyat ini udah jengah sama aturan-aturan pemerintah sekarang ini. Gak usah buat aturan-aturan yang mencekik rakyat lah. Udah sahkan RUU perampasan aset, miskinkan itu para koruptor. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, yang harusnya mewakili suara rakyat. Ini suara rakyat ini sudah kompak. Bila perlu hukum mati itu para koruptor. Karena mereka ini sudah makan uang pajak rakyat. Makanya di Indonesia ini banyak orang-orang yang malas bayar pajak. Sudah prosesnya ribet, pajaknya sekarang mahal, PPN naik. Mana masyarakat nggak malas untuk bayar pajak. Hasil uang pajaknya dikorupsi, sedangkan suara rakyat tidak didengar. DPR jika memang dia ingin benar, ingin jujur, ingin tulus mengayomi rakyatnya, ya sahkan saja RUU perampasan aset. Ngapain mereka harus takut dengan undang-undang perampasan aset kalau memang dia ingin bekerja jujur, tidak ingin korupsi. Gimana teman-teman menurut pendapat kalian? Desak terus DPR untuk mengesahkan RUU perampasan aset, teman-teman. Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya. Salam netral. Assalamualaikum.